Wahyu Linda Setianingsih akan menjelaskan video yang berkaitan dengan soal latihan bagian 3 nomor 14 dan 20 pada mata kuliah analisis real. Soal yang pertama yaitu soal nomor 14. Soalnya, gunakan definisi limit barisan untuk membuktikan limit dari negatif 1 pangkat n dikali n per n kuadrat plus 1 sama dengan 0. Tentukan bilangan asli terkecil n yang dapat diambil jika diberikan epsilon sama dengan 1/4, juga epsilon sama dengan 1/16. Ujilah kebenarannya untuk n sama dengan n besar atau bilangan asli, n plus 1, n plus 2, n plus 3, dan n plus 4. Untuk penjelasan penyelesaiannya adalah yang pertama itu di sini diketahui bahwa xn sama dengan negatif 1 pangkat n dikali n per n pangkat 2 tambah 1 dan x sama dengan 0. Nilai mutlak dari xn dikurangi x sama dengan diperoleh negatif 1 pangkat n dikali n per n kuadrat ditambah 1 dikurangi 0 sama dengan nilai mutlak atau harga mutlak dari negatif 1 pangkat n dikali n per n kuadrat plus 1 sama dengan n per n pangkat 2 plus 1. Mengapa pada pembilangnya itu menjadi n? Karena di sini itu bilangan asli itu n-nya itu pasti lebih dari 0. Dan negatif 1 dipangkatkan berapapun akan hasilnya itu kalau enggak negatif 1 ya 1, dan karena di harga mutlakkan atau dimutlakan itu menjadi 1, jadi 1 dikali n sama dengan n. N per n kuadrat plus 1 kurang dari epsilon dengan n kurang dari epsilon dikali n pangkat 2 ditambah 1 itu akan menghasilkan untuk mencari n-nya dengan rumus ABC itu kita merubah bentuknya menjadi 0 kurang dari epsilon n pangkat 2 ditambah epsilon dikurangi n dan diperoleh dengan cara ABC itu dengan rumus ABC. Nah, setelah dicari nilai n-nya dengan menggunakan rumus ABC, diperoleh nilai N12, yaitu nilai N12-nya sama dengan 1 plus minus akar 1 plus 2 epsilon dikali 1 min 2 epsilon per 2 epsilon. Kita ambil nilai n-nya yang positif tandanya, yang penjumlahan, yaitu 1 ditambah akar 1 plus 2 epsilon dikali 1 min 2 epsilon per 2 epsilon. Untuk nilai epsilon sama dengan 1/4 diperoleh nilai n-nya, yaitu dengan cara kita mensubstitusikan nilai epsilon ke dalam persamaan n-nya tadi, sehingga diperoleh nilai n-nya adalah seiling dari 3,732 sama dengan 4. Selanjutnya uji kebenaran untuk n besar sama dengan
itu mulai dari angka 4 yang diperoleh nilai n-nya tadi. Kan n-nya tadi n plus 1, n plus 2, n plus 3, dan n plus 4. N-nya sama dengan 4, terus n plus 1 sama dengan 5, dan seterusnya sampai n plus 4 sama dengan 8 diperoleh nilai dari harga mutlak X4 dikurangi X sama dengan, ini kita substitusikan nilai N-nya ini pada persamaan yang di soal, persamaan awal. Sehingga diperoleh untuk harga mutlak X4 dikurangi X itu sama dengan 0,235. Selanjutnya nilai dari harga mutlak X5 dikurangi X itu dengan cara yang sama seperti yang X4 itu 0,192. X6 harga mutlak dari X6 dikurangi X sama dengan 0,162. Harga mutlak dari X7 dikurangi X sama dengan 0,140. Terus harga mutlak dari X8 dikurangi X sama dengan 0,123. Nah, nilai hasil dari harga mutlak ini tadi semuanya menunjukkan kurang dari epsilon 1/4. 1/4 kan kalau dibentuk desimal itu 0,250 atau 0,25. Dan di sini nilai-nilainya itu menunjukkan kurang dari 0,25. Selanjutnya, untuk epsilon 1/16 diperoleh nilai N-nya itu sama dengan seiling dari 15 setelah disubstitusikan, yaitu seiling dari 15,9372 sama dengan 16. Kita bulatkan ke atas. Setelah itu, uji kebenaran untuk N16, 17, 18, 19, dan 20 itu diperoleh harga mutlak X16 dikurangi X itu kita masukkan nilai N16-nya itu ke persamaan yang awal. Maksudnya Xn yang awal di soal. Itu diperoleh harga mutlaknya sama dengan 0,062256. Setelah itu untuk X17 diperoleh X17 dikurangi X sama dengan 0,058620. Untuk harga mutlak X18 dikurangi X sama dengan 0,055384. Untuk X19 harga mutlak dari X19 dikurangi X sama dengan 0,052486. Harga mutlak X20 dikurangi X sama dengan 0,049875. Semua nilainya itu dari N16 sampai 20 menunjukkan kurang dari epsilon 1/16. Yang mana epsilon 1/16 itu kalau dibuat dalam bentuk desimal adalah 0,0625. Jadi, semakin kecil nilai epsilon yang lebih dari 0 yang diberikan, maka semakin besar juga indeks N yang dapat diambil. Jadi, maksudnya itu kalau epsilon 1/4 sama epsilon 1/16 kan lebih kecil epsilon 1/16. Maka N-nya yang diperoleh juga dari epsilon 1/16 itu N besar atau nilai bilangan aslinya itu lebih besar daripada epsilon yang pertama tadi 1/4. Nah, bilangan asli terkecil selanjutnya itu bilangan asli terkecil yang dapat diambil dari kedua epsilon tadi, epsilon 1/4 dan 1/16, itu adalah bilangan asli terkecilnya adalah 4. Nah, itu dia
penyelesaian dari soal nomor 14. Selanjutnya, untuk soal nomor 20. Nah, soalnya itu bila barisan Bn terbatas dan limit An itu sama dengan 0 atau konvergen ke 0, tunjukkan limit dari An Bn sama dengan 0. Untuk jawaban penyelesaiannya, buktinya itu saya melalui sifat kekonvergenan. Yang pertama itu kita harus menunjukkan bahwa untuk semua epsilon yang lebih dari 0, terdapat K elemen bilangan asli sedemikian hingga N lebih dari K, maka harga mutlak dari An Bn dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Nah, untuk memeriksa bentuk mutlaknya, harga mutlak dari An Bn sama dengan harga mutlak An dikali harga mutlak Bn. Karena Bn terbatas, menurut definisi terdapat M besar lebih dari 0, sehingga harga mutlak Bn itu kurang dari M, yang mana mengakibatkan harga mutlak An Bn sama dengan harga mutlak An Bn sama dengan harga mutlak An dikali harga mutlak Bn, di mana harga mutlak An dikali harga mutlak Bn ini kurang dari harga mutlak An dikali M. Yang selanjutnya diberikan sembarang nilai epsilon yang lebih dari 0. Nah, dari kekonvergenan An terdapat nilai Ka, sehingga kapanpun N itu lebih dari sama dengan Ka, berlaku harga mutlak An kurang dari 0. Dikurangi 0, berlaku harga mutlak dari An dikurangi 0 itu kurang dari epsilon per M. M besar. Nah, setelah diperoleh itu tadi, pilih K itu sama dengan Ka. Anggap K itu sama dengan Ka, yang mana sehingga kapanpun dari N lebih dari K, berlaku harga mutlak An dikali Bn kurang dari harga mutlak An dikali M besar kurang dari epsilon per M dikali M besar sama dengan epsilon. Jadi, maksudnya itu jika An konvergen ke 0 atau limit An itu sama dengan 0 dan barisan Bn itu terbatas, maka An Bn konvergen juga ke 0 atau limit dari An Bn sama dengan 0. Jadi sudah terbukti bahwa bila barisan Bn terbatas dan limit dari An sama dengan 0, itu limit dari An Bn sama dengan 0 juga. Nah, mungkin itu tadi penjelasan saya tentang dua soal, yaitu nomor 14 dan 20 pada soal latihan bagian 3. Jika masih ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.